Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zinda Lestari, Zara Wistika, Adri Mus, Diana Gustia, dan Siti Nur Adila dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Home. Kami akan membahas tentang penulisan artikel dalam hasil penelitian. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hasil penelitian. Dalam menyajikan sebuah hasil penelitian dalam artikel ilmiah, sangat penting untuk mematuhi format penulisan yang telah diterapkan dari jurnal yang akan menjadi tujuan dari artikel kita tersebut. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi atau menguji hipotesis, untuk membentuk prinsip ataupun teori umumnya. Bagian hasil penelitian ini menjadi inti dari artikel dan seringkali menjadi hal paling panjang atau bagian yang paling panjang dalam penulisan artikel kita. Hasil yang disampaikan pada bagian ini harus bersih, tidak mencantumkan proses analisis dalam pengujian berbentuk hipotesis ataupun yang lainnya, melainkan hanya menyajikan hasil dari proses tersebut. Untuk menjadikan hasil penelitian ini, penggunaan tabel dan grafik sangat dianjurkan karena diikuti dengan penjelasan verbal yang memperdalamkan terkait dengan tabel ataupun grafik yang telah kita buat tersebut. Bagian hasil penelitian melibatkan langkah-langkah penting seperti penataan dan pengelompokan data informasi berdasarkan fakta. Nah, proses ini menuntut peneliti melakukan upaya intelektual untuk melengkapi dan menganalisis objek atau topik peneliti secara terstruktur dan objektif. Manfaat hasil penelitian. Seringkali peneliti menulis manfaat penelitian tanpa pertimbangan yang matang, menyebabkan skripsi atau karya ilmiah yang dihasilkannya tidak dapat mencapai potensi. Tindakan tersebut kurang bijaksana dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan ilmu di masa depan. Pada dasarnya, manfaat dari penelitian timbul karena adanya persyaratan struktural dalam penulisan karya ilmiah. Manfaat dari penelitian adalah gabungan dari penelitian Anda terhadap ilmu yang dipelajari. Hasil dari penelitian Anda dapat memiliki dampak tertentu terhadap pembaca, diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian, manfaat hasil penelitian dibagi dalam dua kategori, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikutnya adalah perinciannya. Yang pertama adalah dalam bentuk manfaat teoritis. Manfaat teoritis berasal dari pendekatan penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menguji validitas teori yang telah ada. Penelitian tersebut dapat menguatkan atau menolak teori yang ada. Manfaat secara teoritis ini timbul karena adanya kekurangan atau ketidakpastian terhadap validitas teori yang telah ada, sehingga memerlukan penelitian empiris tambahan. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis merujuk pada kegunaan yang membantu dalam menyelesaikan masalah konkret dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang dibahas dalam hasil penelitian. Baik, yang pertama yaitu bagian hasil menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan dari proses penelitian. Bagian hasil dalam sebuah penelitian berperan penting dalam menyajikan temuan dan data yang diperoleh selama proses penelitian. Nah, pada bagian ini peneliti merinci dan menganalisis hasil eksperimen, observasi, atau analisis data yang telah dilakukan. Informasi yang disajikan di bagian ini mencakup temuan utama dan pola yang dapat diidentifikasi serta perbandingan hasil dengan literatur atau teori yang ada. Penjelasan yang mendalam mengenai setiap variabel yang diukur atau analisis yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi penelitian terhadap pemahaman topik tertentu. Selain itu, bagian hasil juga dapat menyertakan tabel, grafik, atau visualisasi data lainnya untuk memperjelas presentasi hasil. Data-data ini dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami informasi yang disampaikan dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pola atau perbedaan yang muncul. Oleh karena itu, bagian hasil bukan hanya sekedar rangkuman data, tetapi juga merupakan interpretasi yang cermat terhadap temuan-temuan tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian juga dapat membantu mengevaluasi sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Yang kedua yaitu pemaparan berita
berisikan data yang relevan pada bagian pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan suatu penelitian, pemaparan data yang relevan sangat penting untuk mendukung argumentasi dan interpretasi temuan. Data-data yang dihadirkan seharusnya terkait erat dengan pertanyaan penelitian dan tujuan eksperimen. Nah, sebagai contoh, jika penelitian menguji efektivitas suatu obat dalam mengurangi tekanan darah, pembahasan dapat memuat data hasil pengukuran tekanan darah pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Nah, pemaparan data ini memungkinkan pembaca untuk melihat perbedaan secara langsung dan menilai sejauh mana interpretasi tersebut berhasil. Selain itu, pembahasan juga dapat memuat perbandingan data penelitian dengan temuan penelitian terdahulu atau dengan literatur yang relevan. Perbandingan ini membantu mengonfirmasi atau mengunggah pertanyaan baru terkait hasil penelitian. Misalnya, jika hasil penelitian mendukung temuan-temuan sebelumnya, peneliti dapat menekankan konsistensi dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme atau faktor yang mungkin berperan. Nah, di sisi lain, jika hasil penelitian bertentangan dengan literatur yang ada, peneliti dapat mencoba menjelaskan kemungkinan penyebab perbedaan tersebut dan merinci implikasinya dengan memasukkan data yang relevan dan mendukung ke dalam pembahasan. Nah, peneliti dapat membangun argumentasi yang kuat dan meyakinkan serta memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, yang ketiga yaitu pada bagian hasil penelitian biasanya bersifat non-tekstual elemen. Nah, contohnya terdapat gambar tabel, diagram, dan lainnya. Elemen visual lainnya itu memiliki peran penting dalam menyajikan informasi secara jelas dan efektif. Contoh-contoh ini dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi pembahasan dan hasil penelitian. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan penelitian yang diselesaikan sebelum penelitian ditulis. Nah, hal ini merupakan tahapan kritis dalam penyusunan suatu artikel ataupun karya ilmiah lainnya. Pada tahap ini, peneliti menguraikan secara komprehensif konteks penelitian sebelumnya yang menjadi landasan dan motivasi bagi penelitian yang baru saja dilakukan. Nah, hal ini melibatkan pembahasan terhadap temuan-temuan relevan dari penelitian sebelumnya, teori-teori yang telah ada, atau kerangka konseptual yang membentuk dasar pemahaman di dalam bidang penelitian tersebut. Nah, penjelasan ini tidak hanya mencakup hasil penelitian, tetapi juga memasukkan perkembangan konsep dan perdebatan akademis yang telah berkembang seiring waktu. Selain itu, dalam menjelaskan penelitian sebelumnya, peneliti harus mampu mengidentifikasi kekosongan pengetahuan atau pertanyaan penelitian yang masih belum terjawab. Nah, hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk merinci bagaimana penelitian yang sedang dilaporkan mengisi celah pengetahuan tersebut atau menyumbangkan pemahamannya yang baru tentang terhadap topik tersebut. Dengan merinci keterbatasan penelitian sebelumnya dan memberikan konteks yang jelas, penelitian yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan memperoleh legitimasi intelektual di dalam masyarakat ilmiah. Saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan hasil penelitian. Yang pertama yaitu menunjukkan konsistensi dan benang merah antar bagian. Yang kedua yaitu harus singkat dan relevan. Yang ketiga yaitu harus menjelaskan ketidaksesuaian yang terjadi. Yang keempat, menguraikan inti dari hasil pengelolaan data. Dan yang terakhir yaitu judul dan isi tabel atau gambar. Gambar harus sesuai dan konsisten. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di sini adapun secara struktural, hasil penelitian dapat disajikan melalui 3 penyajian. Yang pertama yaitu ada penyajian tekstual, penyajian tabular, dan penyajian grafik. Nah, di sini kita akan kupas tuntas mengenai apa itu penyajian tekstual, penyajian tabular, dan apa itu penyajian grafik. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu penyajian tekstual. Nah, penyajian tekstual merupakan penyajian paling sering digunakan bagi peneliti pemula. Nah, dalam kajian ini, penelitian menyuguhkan hasil dari penelitian beserta datanya dengan mendeskripsikan secara rinci. Nah, meskipun hanya disampaikan dengan bentuk yang deskriptif, tetapi hasilnya harus padat, jelas, dan singkat. Nah, yang kedua yaitu ada penyajian data secara tabular. Nah, penyajian data secara tabular ini merupakan penyajian dari hasil penelitian yang disampaikan dengan bentuk tabel. Nah, penyajian ini mempunyai kelebihan dan lebih
yaitu lebih singkat dan mudah dimengerti secara visual. Nah, adapun kesulitan yang terdapat pada penyajian ini adalah menyederhanakan data di lapangan, lalu dikemas dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Nah, komponen tabel datanya yang pertama ada nomor tabel, yang kedua ada judul, yang ketiga ada catatan kepala, selanjutnya ada stub, selanjutnya ada caption, selanjutnya ada badan atau bidang, selanjutnya ada catatan kaki, dan yang terakhir ada sumber. Dan yang terakhir yaitu ada penyajian secara grafik. Nah, penyajian secara grafik tidak jauh berbeda dengan penyajian secara tabular, karena dalam menyusun data, penelitian ini sangat membutuhkan kreativitas dalam membuat kerangka. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis diagram yang terdapat dalam penyajian grafik ini. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran atau pastel, diagram peta atau kartogram, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada diagram pencar.